Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak semuanya. Di sini Bapak sebelumnya memohon maaf karena tidak bisa mengajar secara langsung atau tatap muka, secara luring ataupun secara daring. Dan di sini Bapak membuat video pembelajaran untuk materi kita matematika, yaitu pelajaran ketiga tentang kecepatan dan debit. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Saya berharap murid-murid semuanya bisa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, sebelum murid-murid semuanya terus menonton video ini, saya ingatkan sekali lagi untuk absen terlebih dahulu di WA Group menggunakan link Google Form ya. Baik, jika anak-anak sudah absen, Bapak langsung saja mulai pembelajaran yang ketiga ini tentang kecepatan dan debit. Oke, semuanya pasti sudah tahu kan balapan MotoGP. Ya, balapan MotoGP itu selain cepat-cepatan naik motornya, itu juga dapat dihitung kecepatan dan kecepatan rata-rata para pemain atau atlet itu mengendarai sepeda motornya. Nah, apa toh fungsi kecepatan dan debit untuk kita pelajari hari ini? Nah, kita mempelajari kecepatan dan debit. Yang pertama kecepatan. Yang kecepatan itu jika kita suatu saat nanti ingin menempuh perjalanan yang jauh dengan jarak misalnya 60 km atau berapa, terus dengan waktu semisal 2 jam, 3 jam, apakah bisa sampai atau tidak. Ya, itu bisa untuk memperkirakan. Dan debit fungsinya untuk kita jika nanti ingin mengisi suatu kolam, suatu bak mandi atau apapun dengan kecepatan air, kita bisa menentukannya. Ya, di sini coba kita lihat. Pernahkah kamu memperhatikan regu pemadam kebakaran di lingkungan sekitarmu atau di televisi? Coba kamu amati regu pemadam kebakaran yang sedang bekerja keras untuk memadamkan api. Mereka menyemprotkan air untuk memadamkan kobaran api. Air dari mobil tangki pemadam kebakaran disemprotkan menggunakan selang. Setelah digunakan beberapa waktu, tangki yang semulanya berisi penuh air lama-lama akan habis. Dapatkah kamu menghitung banyak air yang keluar dari selang penyemprot? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air dalam tangki mobil pemadam kebakaran? Kasus-kasus seperti di atas berkaitan dengan debit yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, pertama kita akan belajar kecepatan terlebih dahulu ya anak-anak. Perhatikan dan amati gambar berikut. Mana yang lebih cepat? Ini misalnya Udin berangkat sekolah naik sepeda, dan Putri diantarkan ibunya menggunakan sepeda motor. Nah, kira-kira ini mana yang cepat? Anak-anak semuanya. Ya benar, yang lebih cepat sampai ke sekolah yaitu Putri. Mengendarai motor lebih cepat daripada bersepeda. Kecepatan mempengaruhi waktu tempuh. Jadi makin cepat. Jadi kalau kalian melihat MotoGP itu, kalau motornya itu makin cepat, jadi makin sedikit waktu yang ditempuh. Gitu ya. Nah, untuk kita menghitung kecepatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu satuan jarak. Ini ya, bentar, semisal contohnya 1 meter sama dengan 10 dm, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 meter sama dengan 1000 mm, 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 kilometer sama dengan 100
DAM 1 km sama dengan 10 hektometer. Nah, ini contohnya. Buyung pergi ke rumah temannya. Ia naik sepeda dari rumah ke jalan raya sejauh 500 meter. Kemudian ia naik bus dengan jarak 5 km. Setelah turun, ia masih harus berjalan kaki sejauh 350 meter untuk sampai ke rumah temannya. Berapa meter jarak rumah Buyung dengan rumah temannya? Nah, diketahui ini 500 meter toh. Nah, terus ini 5 km. Jadi lebih enaknya kita jadikan meter saja. Karena banyak yang meter, ini meter, ini meter. Jadi 5 km jadikan meter. Kita lihat ini, tabel ini, daftar ini. 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 5 km berapa? Ya benar, 5000 meter. Jadi ini 5000 ditambah 500, 500 ditambah 5000 ditambah 350 meter. Jadi jawabannya 5850 meter. Begitu. Saya harap murid-murid semuanya yang ada di rumah bisa paham. Nah, ini adalah tangga satuan untuk pengukur panjang. Ini murid-murid semuanya harus hafalkan mulai dari kilometer, hektometer, desimeter, meter, dm, cm, dan juga milimeter, dekameter. DAM itu dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini murid-murid semuanya harus paham. Dan yang selanjutnya yang harus dipahami lagi yaitu setiap turun satu anak tangga itu dikali 10, dan setiap naik satu anak tangga dibagi 10. Begitu. Nanti untuk ukuran debit juga sama, menggunakan tangga nada seperti tangga pengukuran panjang seperti ini, tangga satuan seperti ini, tapi bedanya yaitu di belakangnya ada M3. Misalnya CM3 itu jadinya kalau ini 10 karena tidak ada pangkatnya. Kalau pangkatnya 3 berarti dikali 1000. Begitu nggih. Nah, sekarang satuan kecepatan. Ini mesti semuanya sudah paham ya. Kecepatan itu ada detik atau biasa disebut second, ada menit, ada jam. Nah, setiap 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Terus 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah ini ya, misalnya kecepatan 36 km per jam dinyatakan ke dalam satuan meter detik. Perhatikanlah. Nah, 36 km sama dengan 3600 meter kan, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jika kita dinyatakan dalam satuan 10 meter per detik. Selanjutnya yaitu menghitung kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, perlu diingat-ingat. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Sekali lagi, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Dan jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Jadi waktu tempuh itu satunya biasanya jam, menit. Beni ke rumah Dani 30 menit. Nah begitu, itu waktu tempuh. Nah untuk kecepatan biasanya itu 36 km per jam, 20 km per detik, per menit, atau per second biasanya.
Nah, itu namanya kecepatan. Nah, untuk waktu tempuh yaitu perlu diingat jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Ini teman-teman semuanya harus hafalkan, harus diingat-ingat nggih. Pokoknya ini jangan sampai lupa. Nah, untuk ini contoh soalnya. Denny bersepeda motor menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Ingat, rumus kecepatan tadi apa? Rumus kecepatan tadi jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya ini 20 km. Waktu tempuhnya berapa? 20 menit. Nah, jarak dibagi waktu 20 km dibagi 20 menit, jadinya 1 km per menit. Ini satuannya di belakang hasil ini jangan sampai lupa, jangan sampai lupa dituliskan ya. Selanjutnya yaitu debit. Maka kamu mendengar istilah debit, apa maksudnya? Untuk memahami debit, coba simaklah cerita berikut. Sepulang sekolah, Andi merasa haus. Ia mengambil air putih dari dispenser dan menggunakan gelas. Keran dispenser mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Artinya, setelah 1 detik gelas berisi 10 ml, setelah 2 detik gelas berisi 20 ml, setelah 3 detik gelas berisi 30 ml. Demikian dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak semuanya, murid-murid semuanya? Nah, perhatikan bahwa keran mengalir air putih sebanyak 10 ml per detik. Kalimat itu bermakna sama dengan keran mengalir air putih dengan debit 10 ml per detik. Besarnya debit ditentukan dengan volume yang mengalir dibagi lama mengalirnya. Nah, satuan volume dan satuan waktu. Nah, untuk volume biasanya itu menggunakan kilometer kubik. Ini pangkat 3 itu dibaca kubik, atau biasanya 1 meter kubik. Nah, kalau 1 desimeter kubik, nah, desimeter itu biasanya itu sama dengan 1 liter. Jadi harus 1 dm kubik sama dengan 1 liter. Nah, ini 1 ml sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc. cc yaitu cm kubik. Nah, ini ini tangga ini harus dihafalkan ya, dari km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Nah, yang membuat beda dari tadi itu ada pangkat 3-nya di belakangnya. Nah, pangkat 3 itu mempengaruhi juga tingkat pengaliannya atau pembagiannya ya. Jika 1000 sudah turun 1 tingkat dikalikan 1000, naik 1 tingkat dibagi 1000. Hubungan antar satuan waktu dan sebagai berikut. 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Ini bahkan 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, 1 abad 100 tahun. Nah, contoh soal ini ya. 2 cm kubik berapa milimeter kubik? Nah, ini kan turun 1 tingkat ya, jadinya dikali 1000. Jadi jawabannya 2000 mm kubik. Nah, nomor 3 meter kubik per menit berapa desimeter kubik per detik? Nah, ini beda lagi. 3, karena 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik dan 1 menit sama dengan 60 detik, maka diperoleh 3 meter kubik per menit sama dengan 3000 desimeter kubik per 60 detik. Nah, ini kan 60, enggak 0. Jadi ini jadi 3000 dibagi 60
jadinya 50 desimeter kubik per detik gitu. Debit dan satuan banyak air yang mengalir dari suatu keran air atau pancuran air pada waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit. Debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, rumusnya yaitu dapat diketahui debit sama dengan volume per waktu. Ingat-ingat, debit sama dengan volume per waktu. Ya. Mungkin ya itu saja yang materi untuk hari ini. Untuk lebih mendalami materi selanjutnya, saya harap murid semuanya mengerjakan LKPD yang sudah saya share ke WA group dan dikumpulkan nanti paling lambat ya besok jam 7 pagi ya. Jadi untuk PR hari ini dikerjakan ya dengan sungguh-sungguh. Terus nanti untuk minta bantuan kepada kakak, ibu, bapak atau yang mengerti. Ingat, tidak boleh, ingat ini tugas murid-murid sendiri, jadi saya mohon untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan pemikirannya sendiri. Yang penting dari pembelajaran yaitu kejujuran ya. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya murid-murid semuanya. Semoga sehat selalu.